Yoshi, kita percaya. seluruh sobat Mobile Legends yang ada di Indonesia, Thailand, kayak support untuk tim RRQ Yoshi. Dan ini dia, game keempat, game penentuan. Akankah RRQ Yoshi nge-drag match kali ini ke game yang kelima? Ataukah dari tim brand yang akan menumbangkan RRQ Yoshi? So, langsung bersama dengan Ranger Mas Papulung dan juga Wow. Right now, let's go. Wow, Yo, dan Belariknya tetap ya. Dia ada di side lane, dia ada di XP lane lebih tepatnya. Biar cepat buat dapetin level 4, tapi seperti yang Oji bilang tadi, Ribo lagi dengan Marsha dia dengan side yang harus diwaspadai karena di sini ketika dia sudah masuk ke dalam level 4 dia bisa keliling dengan wings by wings untuk melepaskan Feather Airsack untuk membantu teman-temannya yang berada di lane yang lain karena rotasi dari hampir almost kali ini bakal ditumbangin sama seorang Finn, tapi ternyata Finn bakal coba di take down. Masih ada satu buah yang kita harus ditinggalin. First ball didapatkan oleh seorang Lusty. But it's okay. Tadi adalah inisiasi yang cukup gagal. But it's okay, no problem. Masih bisa. Masih early game. 1 poin didapatkan untuk Lusty, bukan seorang Kaltezi. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan untuk di arah purple buff-nya. Sin juga masih mengamankan ke area purple buff-nya. Tapi di bagian bawah untuk Ribo sendiri hampir aja bisa disikat habis. Sementara untuk Whisking harus balik badan dulu, masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Bener banget, bener, bukan sembarang bener. Di sisi lain dari Pew bakal membuka vision dari R7. R7 sedikit kesulitan dan berhasil mendapatkan 1 buah jungle. Masih bisa. Dan di arah top lane dari Whisking, di arah bottom lane Whisking bakal coba untuk mengcover seorang Sin. Sin ingat dulu tuh dia player carry banget. Dia jago banget player carry, apalagi di season 3 langsung ada basic ke arah belakang. Bakal coba diganggu, memilih untuk mundur dari seorang Sinnya. Bakal ngebuka vision Lusty, kali ini bakal dibonyokin. Gak boleh terlalu offside. Gak boleh terlalu offside dari seorang Lusty. Oke, sementara itu ada 3 player, 4 player langsung mengepung pergerakan dari Lusty, tapi masih bisa digocek bersama lagi dengan Parsha dan mengeluarkan Feather Airsack, gagal untuk mendapatkan 1 hero tersebut. Tapi ternyata bakal dicoba visionnya dibuka oleh seorang Lusty. Dan di sana udah ada Pew, Ribo harusnya nggak punya ultimate kali ini. Kaltezi juga bakal nge-take out dan harusnya Turtle yang pertama diamankan oleh tim Brand Esports 40. Wow, ini satu hal yang sangat-sangat cepat sekali kita lihat, tapi ternyata untuk Psycho-nya malah langsung tertancap dan masuk ke dalam Imperial Justice. Tertangkap sudah untuk Matildanya. 2-0 skor, sementara R7 pun harus balik badan. Sin dan juga Finn harus melihat dari kejauhan saja, nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam fight itu lagi. Wow, lihat udah ada stiker dari seorang Lusty. Jangan sampai berasa mentalnya kali ini, jangan sampai ke tilting apa ya, jangan sampai kepancing lah. kepancing. Jangan sampai kepancing. Trigger. Iya, ke-trigger omong banget. Oh, ini udah nyerang psikis juga berarti nih. Iyalah, dia sampai goyang mata-mata gitu tadi kan. Bukan main, Pak. Pede banget berarti dia kalau udah kayak begitu. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut bro, tenang aja. Masih semangat kita semua juga untuk mendukung tim Indonesia. Dan Kaltezi di arah mid lane bakal coba beli untuk farming terlebih dahulu. Dia farming, habis itu dia coba untuk rotasi. Dan ini harusnya coba di cutting sih. Kalau menurut aku ya, rotasinya di cutting dari Kaltezinya. Ya. Dan dengan RRQ Hoshi mereka punya Eudora, mereka harus bisa memaksimalkan Eudora. Dengan stun, dengan pressure dari Eudora, mungkin combo juga dengan Matilda agar bisa mendapatkan instant burst damage skill di early game-nya. Iya, karena untuk Sylvania sendiri untuk berhadapan dengan Esmeralda sendiri mungkin dia akan agak cukup tidak mau ya, mungkin karena dengan spiral yang dia keluarkan, dengan adanya satu ataupun absen yang dia milikin itu pasti akan sangat-sangat dihindari oleh Sylvania. Tapi untuk sekarang di bagian bawah ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Baxia. Lalu hadir sudah Cloud yang langsung mengarah ke area gold buff dan sepertinya nggak ada gangguan sama sekali, berhasil sudah dia untuk mendapatkan gold buff tersebut. Tapi Pisiko lihat di sini bakal coba untuk memukul mundur seorang Pew, dan Pew harus mundur sedikit. Lusty juga mereka tahu, mereka sabar menunggu, dan di late game nanti harusnya Sin bisa numbangi siapapun sih. Di garis depan ditumbangi dengan gampang, tapi untuk bawa drag game ini ke late game tanpa Sinnya ter-pick off atau tanpa Sinnya terganggu, itu yang susah. Betul. Dan juga Ribonya lagi dan lagi kita melihat bahwa ada rotasi yang dilakukan. Bellery kemana diikutin sama Ribo sekarang. Plus nantinya Ribo juga mungkin akan berada paling belakang ya, bagaimana untuk RRQ bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek, ada Lusty yang memancing-mancing, Pew setengah lagi darahnya, tapi pertempuran di bagian tengah, ada Federasi yang dikeluarkan begitu aja. Mulai tumbang, baik sekali, pertempuran masih berlanjut, di Doranya pun harus tumbang, tapi untuk Pew-nya sedikit lagi SP tersisa, tertinggal di bagian belakang, malah langsung tertangkap juga ke arah Whisking. Memilih untuk mundur dari seorang Sin dan harus farming terlebih dahulu lagi dan lagi, keputusan yang baik. Dia tahu dia bakal bisa di take down, dia tahu dia dari powernya juga kurang lawan Kaltezi, dan dia tidak bisa menggapai Kaltezi yang mobilitasnya cukup kencang. Jadi dia
Orange Box terlebih dahulu. Setelah dia settle nanti dia bakal berani untuk teamfight. Tenang aja. Dia butuh timing, dia butuh timing. Masuk ke game late game. Wow, ini Blazing Blade-nya oke. Masih bisa tertutup dengan adanya bush yang ada di dalam Om Awa. Belum terlalu berasa. Ini Iya. karena di early game, tapi di late game nanti itu bakal berasa banget. Sudah bisa dipastikan. Sin masih butuh farming terlebih dahulu di arah bottom lane. Bastianya bakal coba dihajar dan langsung tertabrak Flores on Psycho. Diikat, tapi Sinnya masih terlalu jauh. Platisinya bakal tumbang, harusnya kali ini langsung ada roda-roda dan tidak bisa bertahan. Langsung meleduk balon hijau di arah bottom lane. Akhirnya kali ini Ararkiosi udah mulai mendapatkan sedikit celah untuk menumbangkan Flatus yang dari game sebelum ini nyempelinnya. Nah, Ujubila menjalin. Iya, susah banget ngejarnya. Sementara untuk Ribo udah berpindah lagi ke bagian atas, balik lagi ke side lane-nya. Sementara ada beberapa hero yang langsung berkumpul di bagian tengah, disetrum tapi masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Wow. Tapi itu yang dibutuhkan oleh Ararkiosi sih. Iya. Gimana mereka bisa mengagetkan pemain-pemain dari brand. Tapi tadi lihat Stannya berhasil menyelamatkan diri dari kawan Ararkiosi. Kali ini langsung berhasil duet ke arah belakang. Di cover semua orang Pisiko. Pisiko menahan semua damage. Dan lihat, bakal coba dipanggil kembali Vinnya. Vin, sini Vin. Kita petir bukan sembarang petir Vin. Tapi ternyata memilih untuk mundur dari tim Brand Esport. R7 mencoba untuk melakukan cutting di sana. Ada seorang R7, Kaltezi memilih untuk mundur. Gak berhasil untuk mengcover minion di arah top lane. Dan langsung ada satu kali shot. Oh my God. Seorang Vin, tapi sayang sekali. Sini ada arah mid lane. Difokuskan, dihajar Vinnya. Di killing spree. Oh my God. Ini bisa menjadi bencana. R7 memilih untuk mundur. Pisiko Sakaratul Maut. Dan bakal coba di-dive di dalam turret. Double kill. Looking for triple kill dari Kaltezi. Oh my God, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi sekarang Blazing Duel yang dikeluarkan kembali. Whisking bisa nggak dia selamat sampai terakhir. Tapi malah terkena Vanilla Ice Strike di bagian belakang. Oh my God. Ya ampun, apa yang terjadi. Satu outer talent yang ada di mid lane akan segera bisa dihancurkan. Tapi ternyata tadi kita lihat paling star punya lompat ke bagian depan. Tapi malah menjadi bulan-bulanan bonyok. Sudah. Satu persatu tumbang. Ararkiosi tidak boleh seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan satu persatu yang tumbang. Mereka harus sabar sedikit demi sedikit. Dari Ararkiosi harus sabar tunggu momentum. Kalau satu persatu ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Karena dari tim Brand Esport mereka mempunyai gold lebih jauh. Dan dia memiliki level yang cukup jauh. Ya, Kaltisi bebas banget tadi dengan Blazing Duetnya, bahkan bisa menyodok lewat belakang dan bahkan mendapatkan turtle dari levelnya. Kalau kita lihat dari segi game itu sudah terpaut damage yang besar sih. Iya, ada dua level di sana, level 12 dan juga level 10. Ini kita lihat ya, rotasinya mereka selalu bertiga. Selalu dijaga seperti ini adalah hal yang baik. Hanya saja tadi di saat terculik satu, itu tuh merembet abis sampai ke player-player yang lainnya gitu malah. Soalnya keculik Sin. Iya, dan sekarang bisa turun lagi, tapi ternyata masih ada support. Sekarang belajar dari dikeluarkan kembali. Sakit banget. Apakah kali bisa ternyata dia mati? Oh Akhirnya Kaltezi tertumbang. Bakal coba dibalikan keadaannya. Platisi nggak bisa melihat betul cukup panjang. Langsung ada Sin di sana. Dirontokin. Ganteng dan langsung hilang. Double kill dari seorang Sin. Ini dia momentum yang harus didapatkan oleh tim Ararkiosi. Spin dibalikan keadaannya. Satu tertangkap, dua hilang. Sin gak ada yang cover. Sin memilih untuk mundur harusnya Sin. Karena kalau misal ada Ribo, Sin bisa di take down. Ini gak boleh sampai keambil juga dari sini. Dia harus pulang. Dia harus farming lagi. Karena dia udah gak ada yang cover. Kali ini Ribo menuju ke arah top lane. Udah ada R7 di sana. Apakah R7 bakal coba untuk mengkating? Lihat burungnya mencoba diselepet. Langsung ada selendang Maya. Pulang kau! Sini kau burung, nih ku selepet, kau ku tarik, kau langsung ku cabut. Oh, tapi udah ada PU juga. Ingin menombak seperti yang tadi. Masih gagal, masih bisa kabur. Ada hal baik yang udah ditemukan oleh Ararkiosi. Ayo, come on bro, Masih come on, bisa bro. lihat. Akhirnya turret pertama didapatkan Ararkiosi dan Sin. Menuju ke arah 6.000 gold ke arah Endless Battle harusnya untuk hari ini. Endless Battle, F7 ke arah Calamity. Sedangkan dari seberang itu Kaltezinya udah menuju ke arah sayap. Waduh, 7.000 berbanding sekitar, dan sekarang pertempuran kembali pecah, itu dia, udah ada revitalisasi dibuka tapi sedikit lagi SP, tapi masih bisa bertahan Flamsy-nya, sayang sekali, PU-nya tertinggal di bagian belakang tapi masih bisa kabur juga, dikejar oleh Sin berhasil mendapatkan satu orang, untungnya masih bisa lompat ke bagian belakang, tapi untuk Vin-nya dan juga 3 orang lainnya, Sin bisa nggak kabur ke bagian belakang, Sin harus Kaltezi-nya mundur dikejar kali bisa. ini. Dan lihat masih coba di cover, masih ada Whisking save the day. Kaltezi juga bakal coba menyelamatkan seorang Whisking lagi, tapi ternyata di sini Sin-nya yang menyelamatkan seorang Whisking. Kaltezi mau ngamanin Whisking, tapi ternyata nggak bisa. Dan bagus banget dari Sin-nya ketika Whisking-nya cover. Itu Sin-nya nggak mau ninggalin Whisking. Karena kalau Whisking-nya ditinggalin itu mungkin beda ceritanya. Mungkin Sin-nya juga bisa ditumbangin. Ini
Luar biasa sekali bagaimana tadi dua orang tersebut saling cover, saling melindungi. Adalah hal baik lagi kita lihat. Kemon RRQ kali masih bisa 14-8 poin sementara. Yuk bisa yuk. Pokoknya kita bisa membuat skor 2 sama dan juga nanti 3-2 kita yang sampai menuju ke grand final pokoknya RRQ. Masih bisa. Ayo kita masih bisa lihat momentum Psycho. Tadi Eh, kan depan. Psycho. The Wave Break langsung karena seorang Psycho masih ditumbangkan kill sprint dari seorang Ribo. Tapi Sinnya menuju ke arah Oh my Ribo. God. Terstun dan Sinnya ditumbangkan tershutdown. Last seorang Blazing Duet ke arah belakang menuju ke arah seorang R7. Damage terlalu besar dari seorang Carter. Diculik lagi. Apakah ini bakal terjadi wipeout? No, triple kill dari seorang Carter. R7 masih bisa bertahan. Unstoppable. Tersisa satu orang saja. Whisking di arah mid lane. Indonesia kita lihat kali ini berada di posisi yang kurang baik. Apakah bakal coba di push langsung ke arah inhibitor dan sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Whisking. Benar sekali, tapi sekarang inhibitor turretnya apakah bisa rubuh? Tidak, masih bisa bertahan untuk RRQ. Kemon RRQ, yuk kita masih bisa di bagian bawah. Apakah tumbang turretnya? Ayolah tumbang. Ini late game masih bisa, tenang. Ini masih late game masih bisa, sedangkan di arah top lane para pemain dari tim Brand Esports mereka berada di orange buff dan berhasil diamankan Whisking. Bagus banget, setidaknya at least yang ngamanin Whisking dan menuju ke arah Lord. Kartuzi fokus banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal dapetin Lord. Dia pengen objektif dan Kartuzi ini menjadi salah satu dealer damage yang besar banget. Dia udah punya Holy Crystal walaupun Wawa. Yes, itu dia PR. Sekali lagi dan lagi Ribo menjadi salah satu problematika setelah Kartizi. Ketika mereka bisa mengamankan Kartizi, masih ada Ribo yang dengan damage yang begitu besar dan hampir tidak ada pemain-pemain dari RK House yang bisa langsung menyodok ke bagian belakang. Jika ada Feather Airstrike yang dilepaskan dan itu hanya bisa bergantung dari seorang R7 saja. Kalau sampai R7 juga bisa di-pick, wow, itu bakal PR banget karena dengan range yang dimiliki oleh Carry agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke bagian belakang. Sudah dihadang terlebih dahulu di bagian depan oleh adanya Baxia. Oke, lihat RRQ Oshi semuanya sudah berada di dalam base. Mereka nggak mau terlalu offside. Mereka bakal numbangin Lordnya terlebih dahulu. Mereka bakal fokus untuk menahan inhibitornya. Sedangkan itu Lord sudah mulai masuk. Oh, coba dihajar oleh seorang Sin. Sin langsung di arah midlane. Ya, cepat langsung Blazing Duet ke arah belakang. Wave Breaker dari seorang langsung terlalu baik dan berhasil merupakan satu orang poin. Fin di sana tertangkap. Sin yang nggak ada yang cover. Sin, ya. Lihat Sin yang masih bisa bertahan. Dan ternyata musuh seorang View. Sin yang masih bisa bertahan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Minion sudah mulai masuk menuju ke arah base dari RRQ. Dan dia para pemain RRQ berani berfokus dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Masih ada Berserker Kill didapatkan, tapi base-nya nggak bisa bertahan. This is apakah ini bakal diamankan? Masih bertahan, tapi sayang sekali. Indonesia harus tumbang dan congratulations untuk Filipina berhasil memenangkan game yang keempat. 3-1. My Kemenangan God. bagi